Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 30 November 2022. Hari ini gereja semesta merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Santo Andreas Rasulmu telah menjadi pewarta dan gembala gerejamu. Semoga ia pun senantiasa mendoakan kami untuk memohonkan pertolongan rahmat-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan pada pesta Santo Andreas Rasul ini diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kau jadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada pesta Rasul Andreas yang dirayakan oleh gereja pada hari ini, sangat menarik untuk merenungkan bacaan tentang kisah panggilan Andreas dan sejumlah murid lain yang dipanggil oleh Yesus, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Rasul Andreas dan Petrus saudaranya dan rasul yang lain bukanlah orang yang tanpa pekerjaan ketika Yesus memanggil mereka. Mereka bukanlah pengangguran, tapi mereka memiliki pekerjaan, dan rupanya pekerjaan itu cukup menghasilkan dalam kehidupan mereka. Maka cukup mengherankan bahwa mereka segera meninggalkan ayah dan perahu mereka, kemudian
mengikuti Yesus. Kelihatannya mereka sudah hidup mapan dan normal, menjadi penjala ikan seperti kebanyakan orang di tepian Danau Galilea. Mungkinkah mereka tidak menemukan makna hidup dan kebahagiaan mereka pada kemapanan yang normal itu? Yang pasti, mereka berani membanting setir kehidupan mereka. Andreas dan saudaranya memilih mengikuti panggilan Tuhan. Karena itu, ada pepatah Latin yang sangat terkenal yang mengatakan, "Seguire me", artinya, ikutlah aku. Kata-kata Yesus ini diucapkan saat memanggil para murid yang pertama, maupun pada saat sebelum Yesus naik ke surga. Yesus membutuhkan para murid untuk menjadikan mereka rekan sekerja, sahabat yang akan melanjutkan kabar gembira keselamatan kepada dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para murid Yesus berbeda latar belakang dan pengalaman. Hal ini tidak menjadi masalah, melainkan menjadi perpaduan kekuatan dalam pelayanan. Yesus tidak menolak perbedaan latar belakang dan pengetahuan para murid. Yesus bahkan melihatnya sebagai anugerah istimewa dari Bapa di surga untuk memperkaya dan beri warna yang indah dalam misi perutusannya di dunia. Karena itulah, Yesus tetap mengajak para murid untuk belajar berdoa, berkomunikasi, dan percaya dalam komunitas kemuridan. Para murid mengikuti ajakan Yesus dengan sukarela, tanpa paksaan. Kerelaan inilah ia meneguhkan iman dan pilihannya saat mengalami tantangan dan penolakan di lapangan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjala manusia tentu saja berbeda dengan menjala ikan. Namun, kesabaran dan ketangguhan para murid yang kebanyakan adalah nelayan ikut memperkaya perspektif dalam tugas perutusan yang baru. Sebagai penjala manusia, mereka dituntut memiliki kecerdasan dalam pendekatan komunikasi, keramahan dan kelembutan, kesabaran dan ketegasan dalam mewartakan firman Allah. Panggilan yang sama pula bergema dalam diri setiap pengikut Kristus, bahwa setiap pribadi dipanggil untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan yang telah dimulai oleh Yesus Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam konteks kita di zaman sekarang, Yesus pun tetap memanggil kita juga untuk menjadi penjala manusia. Panggilannya menuntut sikap yang radikal untuk mengubah arah hidup kita secara total. Para rasul berani keluar dari kemapanan mereka dan memulai sesuatu yang baru dan penuh misteri bersama Yesus. Percaya pada Yesus adalah satu-satunya pegangan mereka. Ini sebuah pertanyaan mendasar untuk kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Beranikah kita memilih hanya Yesus? Beranikah kita menjawab panggilannya? Beranikah kita keluar dari kemapanan kita dan memulai hidup baru di dalam Tuhan? Beranikah kita mengatakan tidak kepada segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia, tetapi bertentangan dengan kehendak Allah? Beranikah kita
untuk hanya mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, ataukah kita lebih mau berkompromi dengan dunia supaya kita bisa menikmati kenikmatan dunia? Panggilan menjadi murid Yesus di zaman sekarang tidak kalah beratnya seperti pada zaman Yesus. Bahkan mungkin tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa panggilan menjadi murid di zaman sekarang jauh lebih berat daripada pada zaman Yesus. Kenapa? Karena pada zaman Yesus, para murid masih berjalan secara harafiah dengan Yesus. Yesus hadir langsung menemani, mengajar, membimbing para murid. Nah, sebagai murid-murid Yesus di zaman sekarang, Yesus sudah hadir secara fisik, membimbing, menemani kita, mengajar kita, tetapi Dia hadir dalam Roh Kudus untuk membimbing dan menemani kita. Maka dibutuhkan kedalaman iman yang sungguh-sungguh kuat dan mendalam, yang radikal untuk tetap setia kepada Yesus. Apalagi di zaman sekarang, begitu banyak tantangan-tantangan, hambatan, ancaman yang siap menghadang kita sebagai murid-murid Yesus. Tapi para saudara dan saudari yang terkasih, jangan pernah takut, bimbang, dan ragu. Tuhan tetap memanggil kita untuk menjadi penjala manusia sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Maka mari kita tebarkan jala kita dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Semoga jala kita pada akhirnya bisa menangkap banyak ikan, bisa menangkap banyak jiwa-jiwa untuk dihantar bertemu dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.